Nah, kita akan masuk sekarang modul 9 yaitu address resolution. Nah, fungsinya apa? Jadi kita pelajari ini, kita mempelajari bagaimana komunikasi data itu berlangsung. Minggu yang lalu kita bahas mengenai bagaimana komunikasi di layer 2. Bagaimana suatu frame itu dipindahkan dari satu device ke device yang lain. Dan terutama ketika di switch. Jadi di switch itu frame itu dipindahkan dari port satu ke port yang lain. Dasarnya adalah MAC address. MAC tabel, MAC tabel, di dalam MAC tabel di situ ada MAC address dan port number. Nah, tentunya ini juga nanti ketika komputer tersebut mau komunikasi, tentunya komputer tersebut juga perlu tahu alamat tujuan, physical tujuan yang terdekat itu berapa. Jadi fungsi address resolution protocol. Nah, nanti protokol itu adalah aturannya. Jadi nanti address resolution itu adalah meresolve IP menjadi MAC address. Nah, tentunya menggunakan protokol ARP, address resolution protocol. Mekanismenya seperti apa? Nah, kalau kita melihat sekilas overview dulu ya, ARP itu sendiri. Jadi ARP ini seperti ini. Jadi suatu piranti ketika dia mau berkomunikasi, nah di sini ada H1, komputer H1, host 1, host 2, H2, host 3, dan host 4. Masing-masing sudah memiliki IP-nya masing-masing, yaitu 192.168.1.5, jadi prefiksnya 24, kemudian 192.168.1.6, 192.168.1.8, 192.168.1.7. Nah, untuk berkomunikasi host 1 dan host yang lainnya, itu dasarnya adalah MAC address kalau di layer 2 ini. Jadi ini topologi di sini, dia akan meskipun dia memiliki IP address, tetapi nanti ketika dia sampai di switch itu tidak bisa membaca IP. Switch tersebut dia bacanya di sini minggu yang lalu kita tahu bahwa di switch di sini adanya adalah tabel MAC, di mana di situ hanya ada MAC address sama port. Jadi portnya jadi dicolokkan ke berapa. Jadi misalkan ini adalah AA, BB, MAC address-nya ya, misalnya ada CC, DD misalnya. Ini di port 1, maaf, ini port 1, port 2, port 3, port 4. MAC tabelnya nanti tentunya kalau lengkap, ini ada AA, ini di port 1, BB ini port 2, CC ini port 3, DD ini port 4. Balik saya tadi. Nah, ini kebalik. Jadi CC itu port 4, DD port 3. Nah, ini tabel MAC. Tapi persoalannya ketika pertama kali ini hidup, ini masih kosong. Tabel MAC-nya masih kosong. Selain di switch, di masing-masing router pun juga ada tabel MAC. Tabelnya juga ada. Yaitu kalau Anda C misalnya di prom C Anda ARP O. Ya, saya bisa contohkan saja, misalkan saya akan bentar, ini misalkan saya contohkan, ini kita di komen prom ya, ARP all. Nah, Anda terlihat di sini, Anda bisa melihat di hasil ARP all di sini, ini ada internet address yaitu IP address,
Kemudian ada juga physical address. Ini MAC, ini adalah tabel MAC yang ada di komputer. Ya, tabel MAC yang ada di komputer. Jadi tabel MAC yang ada di komputer. Nah, tentunya tabel MAC yang ada di komputer tujuannya adalah untuk mencari, jadi misalkan komputer A ini dia ingin berkomunikasi ke 192.68.18 ya, mau berkomunikasi ke sini. Dia sudah tahu tujuannya. Jadi dia mengetahui, sudah tahu IP-nya sudah tahu. Tapi dia nggak ngerti MAC-nya, maka inilah ARP ini berperan. Jadi protokol address resolution ini berperan untuk mencarikan, ya. Jadi ini mekanisme bagaimana suatu komputer untuk mencari MAC, untuk mendapatkan MAC address kalau dia sudah tahu IP-nya. Ada IP yang sudah diketahui. Jadi gini, intinya ARP akan bekerja ya ketika suatu komputer ini mau berkomunikasi. Jadi akan berkomunikasi dia akan berkomunikasi ke suatu device lain ya, ke suatu device lain. Tentunya ketika mau berkomunikasi tujuannya sudah jelas, tujuan IP-nya sudah tahu. Jadi sudah tahu tujuannya. Tetapi di dalam ARP tabelnya tujuan IP tersebut belum ada MAC-nya. MAC address-nya belum ada. Maka ARP itu bekerja. Jadi protokol ARP akan mengatur bagaimana mekanisme untuk mendapatkan mendapatkan MAC yang diinginkan. Nah, intinya adalah itu. Ya. Sehingga komunikasi bisa berlangsung. Nah, nanti saya akan perlihatkan contoh lain setelah ini. Oke, itu dipahami dulu. Nah, sebelum kita lihat contoh, kita akan lihat fungsi dari ARP itu sendiri. Jadi begini, ketika suatu device mengirim suatu frame ya, jadi ketika frame itu dikirimkan, jadi frame itu adalah data yang ada di layer 2. Di dalam data layer 2 itu ada data di layer atasnya layer 3, ada layer 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada email, misalnya Anda ketik email, yaitu isi dari email itu ada di dalam frame ya. Tentunya di layer 2 itu frame itu nanti di layer 2 tersebut ada enkapsulasi ya. Salah satu enkapsulasinya adalah ada MAC address, ada source MAC sama destination MAC. Salah satu isinya itu. Coba Anda baca ulang di modul sebelumnya. Nah, ketika suatu device tersebut ya, frame tersebut dikirimkan, tentunya device tersebut akan melihat tabel ARP-nya. Jadi tabel ARP yang ada di dalam dirinya dia akan lihat. Saya kehilangan cancel ini. Jadi dia akan lihat tabel ARP yang ada di dalam dirinya, ya, ada tidak, ya. Jadi dia karena nantinya komunikasi itu kan tujuannya adalah IP. Nah, tetapi di layer 2 itu butuh yang namanya MAC address, ya, MAC address. Nah, pertama, apabila tujuan IP address itu masih di dalam satu jaringan, satu network address, maka device tersebut akan melihat di tabel ARP-nya di komputer tersebut, ya, itu MAC tabel IP tersebut berapa. Nah, itu pertama. Kedua, apabila
tujuannya itu berbeda jaringan. Jadi kalau satu jaringan itu misalnya begini, IP sumbernya misalnya 192.168.1.3/24 misalnya. Kemudian IP tujuannya atau destination-nya itu 192.168.1.5 misalnya. Ini satu alamat, ibaratnya itu satu geng ya, kalau di dalam wilayah itu gang, satu RT ya, itu RT. Nah, kalau kondisinya seperti itu, dia akan cukup melihat tabel ARP yang ada di masing-masing device-nya, di device yang bersangkutan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, jadi yang pertama tadi, yang kedua, misalkan saja alamat tujuannya, jadi sumbernya masih sama, tetapi tujuannya misalkan Google 888, ini Google, atau ketika Anda akses HTTP UKDW ACID, nah itu kan alamat IP-nya nanti itu kan tidak satu network. Maka frame tersebut untuk mengisi destination-nya, dia MAC-nya yang dicari bukan MAC-nya 888 ya, tapi yang dicari adalah default gateway. Jadi MAC address default gateway. Jadi IP address default gateway-nya. Itu kalau beda jaringan, beda wilayah. Nah, kemudian kalau di ketiga ya, jika lokasi IP address itu sudah berkorelasi ya, sudah ada di dalam MAC ya, sudah ada di MAC, maka cukup dia pakai itu. Jadi pakai di MAC sudah ada ya sudah, itu langsung diisikan. Nah, ARP itu hanya bekerja kalau di sini. Nah, yang keempat ini. Jadi jika di dalam tabel tersebut MAC yang dicari, apakah itu IP di padanan dan IP default gateway-nya atau destination-nya tidak ada, maka dia akan menjalankan protokol ARP request. Ya, dia cari IP tersebut MAC-nya berapa. Ya. Nah, ini fungsi dari ARP. Nah, sekarang kita akan lihat contoh seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Kita gunakan topologi, saya gunakan paket tracer, saya akan terangkan terlebih dahulu, nantinya menggunakan OneNote, kemudian kita coba simulasikan dengan paket tracer ya. Kita pakai tracer, bagaimana mekanisme komunikasi itu berlangsung. Ketika suatu komputer, jadi misalnya komputer ini ya, sebentar. Jadi komputer ini misalnya, dia mau akses, misalkan dia nanti mau akses HTTP misalnya ya, itu www.gani.com. Nah, bagaimana proses itu terjadi? Nah, ini adalah peran dari ARP. Jadi ARP tersebut ini nanti digunakan untuk meresolve IP ke MAC. Jadi untuk mendapatkan MAC address berdasarkan IP yang diminta, IP yang di request. Jadi IP yang ingin diketahui MAC-nya, IP yang
ingin diketahui MAC address-nya. Kenapa perlu MAC address diketahui oleh device? Karena dalam komunikasi jaringan itu ada komunikasi layer 2. Jadi komunikasi layer 2 itu adalah komunikasi antar device. Jadi misalkan saja ini ada komputer terhubung ke switch, ya, ke switch. Nah, ini terhubung ke komputer lagi misalkan. Jadi di sini misalkan IP-nya 192.168.1.1. Di sini IP-nya 192.168.1.2. Ini adalah switch ya. Nah, ketika komputer A mau berkomunikasi dengan komputer B, maka di layer 3 itu nanti akan terbentuk, ya. Ini ada source IP sama destination IP. Source IP-nya sudah bisa ditulis 811. Destination IP-nya karena dia mau komunikasi ke komputer B, maka bisa ditulis juga. Jadi contohnya misalnya kita melakukan, di sini kita melakukan DJ itu ping. Ping 192.168.1.2 enter. Berarti kan destination-nya ini 1.2. Nah, sebelum itu dikirimkan, tentunya dia akan diturunkan ke layer 2. Di layer 2 nanti ada tambahan lagi. Yang semula ini ya, ini encapsulasi di sini. Ini sudah ada di sini ya. Saya ulang. Jadi, itu yang kawasan untuk layar 3-nya. Ini layar 3-nya ya. Ini layar 3. Nah, layer 2-nya nanti akan ditambahin lagi ada source MAC sama destination MAC. Nah, karena A itu adalah komputer sumber, tentunya MAC-nya dia kenal sendiri ya. Misalnya AAA. Ini MAC-nya AAA. Tapi untuk alamat tujuan ketika dia lakukan ping di sini, dia belum tahu alamat MAC-nya. Jadi dia nggak tahu. Padahal fungsi MAC ini sebenarnya nanti akan digunakan di pemindahan dari satu lokasi di sini ada port, ya. Nanti di sini juga switch akan memindahkan, ini ada MAC tabel. Ini harus MAC tabelnya ada. Jadi di port mana? Nah, ini ada port 1 misalnya, port 2, port 3, port 4, ini port 5 misal saja. Jadi fungsinya adalah MAC itu nanti untuk memindahkan dari satu titik ke titik yang lain dalam satu koneksi pengabelan. Ini bahasa umumnya seperti itu. Jadi tidak melihat IP. Karena switch ini adalah piranti layer 2. Dia tidak bisa membaca IP. Dia hanya bisa membaca layer 1 dan layer 2. Jadi ini yang bisa dibaca. Kemudian nanti di layer satunya itu diubah dalam bitstream. Nah, ini nanti yang akan dibaca di switch.
Jadi switch hanya akan membaca sampai ini, sampai 2 layer ini. Layer 3 tidak akan dilihat. Jadi destination IP 1.2 di switch tidak akan pernah tahu. Dia tahunya adalah destination MAC. Nah, itulah kenapa dibutuhkan MAC address untuk destination. Nah, itu mekanismenya melalui ARP. Jadi address resolution protocol. Ada protokol bagaimana untuk meresolve IP. Nah, cara kerjanya seperti ini. Jadi misalkan ini lebih kompleks lagi. Kalau tadi ping kan langsung ketemu. Jadi kalau gani.com ini juga nanti mekanismenya adalah gani.com itu tidak dikenal oleh laptop. Laptop mengenalnya nanti HTTP. Ini suatu IP address. Nah, di IP address. Nah, gani.com ke IP address itu harus perlu DNS. Nah, DNS. Nah, kemudian setelah didapat IP address nanti akan dicek MAC-nya, cek MAC address-nya. Ada tidak? Ada tidak? Kalau tidak ada, maka ada ARP. Jadi ARP harus bekerja dulu. Ya. Nah, ini proses untuk komunikasinya. Jadi ARP itu nanti sifatnya adalah broadcast ketika mencari. Jadi sifatnya bertanya. Jadi kalau kita kembali ke sini ya, ke sini ya. Jadi saya menggunakan yang sederhana dulu, yang ping dulu deh. Yang ping. Sekarang saya akan minta copy aja deh. Bisa copy dulu. Copy. Jadi misalkan ping. Jadi yang sederhana. Nanti kalau yang lebih meningkat pakai www itu sedikit lebih kompleks. Tetapi kalau Anda sudah paham, ya sederhana juga. Jadi tidak terlalu kompleks. Jadi misalkan saja laptop satu ini MAC-nya adalah AA. Ini adalah BB. Nah, kemudian ini adalah CC, ini DD dan sebagainya ya. Aku tidak saya tulis semua. Kemudian IP-nya misalkan di sini 192.168.11. Ini 192.168.12. 192.168 113 192.168.14. Nah, misalkan laptop 1 ini melakukan dari CPROM ping 192.168.12. Nah, ketika dia ping, berarti dia kan ada di layer 3 karena ini berkaitan dengan IP. Nah, komputer akan melihat di dalam dirinya yaitu tabel ARP. Jadi kita akan lihat dulu tabel ARP. Jadi saya contohkan saja kalau di laptop saya di sini misalkan Anda pakai CMD, di setiap komputer ada tabel ARP ya. Jadi ARP Nah, ini adalah tabel ARP. Jadi ada alamat, ada physical address. Jadi MAC address ya. Jadi ada tabel ARP. Kalau misalkan saja
IP yang dituju itu berbeda network, maka dia akan lari ke gateway. Jadi IP config di sini kalau kita cek akan terlihat ya. Nah, ini ada default gateway. Nah, fungsi dari default gateway itu untuk mengarahkan. Kalau misalkan kita ping suatu IP address di mana IP address itu tidak diketahui, tidak ada di dalam ARP, maka dia akan tanya, maaf, paket tersebut akan dilarikan ke default gateway. Default gateway-nya tentunya sudah ada di dalam komputer kita karena sudah kita setting. Nah, kemudian sebelum dia ke gateway, dia akan lihat gateway adalah 926811. Maka ada nggak tuh di tabel MAC-nya? Kalau tidak ada, itu adalah proses ARP berjalan. Jadi proses untuk bertanya. Nah, itu yang terjadi. Jadi seperti ini networknya kebetulan satu network ya, ping ke 12, satu network. Dia akan tanya IP-nya secara broadcast. Jadi dia tidak akan dilarikan ke gateway, tetapi dia akan tanya. Jadi broadcast itu mengirimkan ke semua. Jadi ada paket ARP dari A ini menuju ke sini, ya. Menuju ke sini, sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai broadcast. Jadi semua piranti dalam satu jaringan itu akan ditanya, ya, apakah kamu, ya, jadi 192.6812. Jadi dia ARP-nya dia akan tanya di sini, yang hijau ini dia akan tanya gini, istilahnya dia akan tanya gini, ini 192.168.11. Ini siapa? Nah, ini bahasa umumnya seperti itu. Nah, dia akan tanya, AA akan tanya, 12 ya. Ya, 192.6812 itu MAC-nya apa? Itu miliknya siapa? Jadi ibaratnya dia menemukan, kalau bahasa umumnya si A itu menemukan barang. Ini ada dompet, miliknya siapa? Nanti yang punya dia akan ngaku, gitu. Ini bahasa umumnya seperti itu. Kalau saya analogikan. Jadi ketika dia sampai di laptop 0, karena dia bukan dia, maka dia akan drop, diabaikan, abaikan. 3, ini dicek, oh saya 3 bukan 2, diabaikan. Ini juga akan diabaikan. Ini akan diabaikan. Nah, kemudian yang 12 dia, oh iya milik saya, maka dia akan kirim paket ini, ya. Ini destination-nya adalah tadi AA, kemudian source-nya adalah CC. Artinya bahwa dia memberi jawaban. Nah, ya, jawaban dia akan diberikan secara unicast. Nah, setelah dia dapat MAC address-nya, maka proses ping jadi berjalan. Jadi ketika ping tadi, ini ada source MAC-nya adalah AA, kemudian destination MAC-nya adalah CC, kemudian source IP-nya adalah 192.168.11,
Kemudian destination IP-nya adalah 192.168.1.2. Nah, ini proses ARP terjadi. Ya, tentunya ketika ini sudah dapat ya, jadi proses tadi seperti minggu yang lalu, jadi ketika dia broadcast ARP dengan source-nya ada di mana, di CC tadi, yang biru tadinya, yang biru ini kirim paket, di router ini juga akan mencatat source MAC-nya. Oh, source MAC ini dari port sekian, sehingga dia akan membangun tabel MAC, sehingga nantinya ketika ada paket yang menuju ke MAC address CC itu tidak di broadcast. Nah, ini mekanisme dari ARP. Nah, sekarang saya akan kasih demo ya, pakai paket tracer. Paket tracer. Jadi misalkan saja saat ini di laptop 3. Jadi saya mau lakukan simulasi di laptop 3. Laptop 3 ini saya filteringnya, saya cuma lihat DNS, ARP, kemudian DHCP sama DHCP nggak usah deh, HTTP aja, HTTP. Jadi kita akan lihat bagaimana proses laptop 3 ketika akses. Mudah-mudahan RAM-nya cukup. RAM-nya cukup. Ini saya akan simulasikan. Nah, sekarang Anda perhatikan prosesnya. Ya. Ketika saya ketik gani.com, Anda perhatikan di sini yang muncul pertama adalah DNS. Karena apa? Karena komputer tidak bisa membaca. Komputer itu buta huruf. Komputer mengertinya itu hanya angka. Dia harus tanya ke DNS server. Nah, di sini sudah saya buatkan DNS server, itu ada di sini 192.168.101 ya. Ini sudah ada. Nah, kita akan lihat. Nah, saya stop dulu ya. Kenapa yang lari pertama adalah ARP? Ya, seperti tadi saya sampaikan, DNS-nya sudah diketahui. Alamatnya adalah 192.168.101. Tetapi MAC-nya belum diketahui. Karena laptop 3 ini tadi baru hidup, maka tabel ARP-nya masih kosong. Jadi ketika masih kosong, ketika dia ingin menanyakan gani.com itu alamatnya berapa, karena dia nggak tahu, dia akan cek data. Oh, DNS-nya alamatnya adalah 192.168.101. Nah, dia akan tanya ke DNS. Jadi kalau bahasa awamnya, halo 192.168.101. Gani.com itu alamatnya berapa? Nah, sebelum dia juga belum bisa ngirim. Ketika dia bilang halo 192.168.101, MAC address-nya nggak ada, maka dia harus tanya dulu pakai ARP. 192.168.101 miliknya siapa ya? MAC-nya berapa ya? Nah, itu adalah ARP. Nah, ini yang hijau ini. Jadi ARP ini jalan di ARP, dia akan broadcast, ya kan? Dia broadcast ke semua seperti tadi, broadcast ya. Ya. Jadi ya dia broadcast toh, semua yang bukan miliknya dia akan tolak, dia akan abaikan. Ya.
kemudian sampai di DNS, nanti dia akan diterima. Di sini, ya pakai RP-nya di sini. Nah, dia tidak akan buang karena memang 101 itu miliknya. Sehingga dia akan kasih balik, dah 101 itu adalah saya. Ini kasih MAC-nya. Jadi ini MAC responnya ya, RP responnya ya. Responnya ini dikirim secara unicast. Jadi tidak broadcast. Karena apa? Yang tanya udah jelas. Nah ini jalan. Nah kemudian sampai laptop 3. Nah laptop 3 udah mengenal. Nah laptop 3 udah mengenal. Oh DNS-nya itu MAC-nya sekian. Maka sekarang dia akan kirim paket DNS. Nah DNS tanya lagi. Gani.com alamatnya berapa? Ini langsung ke DNS dia. Alamat karena dia MAC-nya udah tahu. Dia langsung ke DNS. DNS akan menjawab. Oh, Gani.com itu alamatnya ada di nggak tahu di mana ini, saya lupa. Kalau nggak salah 192.68.101 kalau nggak salah. Nah, jadi dia cari data di sini, kirimkan balik. Kirim balik. Nah, itu proses HTTP-nya ya. Nah, seperti itu, balik. Nah, bisa geser dulu. Nah, sampai laptop 3, dia tahu. Gani.com ada alamatnya. Alamatnya mungkin 192.68.100.1 misalnya. Nah, jadi ini ada masalah lagi. 192.68.1 itu MAC-nya berapa? Maka dia akan broadcast RP lagi. Nah, broadcast RP lagi. Nah, broadcast RP lagi. Dia akan broadcast ke semua. Ya, broadcast semua. Ya, broadcast semua. Nah, dia Gani.com mendapatkan broadcast tersebut. Dia akan jawab, ini loh aku, kasih MAC-nya. Kirimkan balik secara unicast. Ya, secara unicast. Ya, secara unicast seperti ini. Ya. Nah, sampai laptop 3. Nah, laptop 3 sudah dapat jawaban. Maka dia akan paket HTTP, ya. Ini HTTP. Jadi HTTP dia langsung IP dan MAC-nya udah tahu. Maka dia akan langsung dikirimkan secara unicast lagi. Nah, itu proses HTTP. Jadi ketika Anda browsing itu tidak langsung serta-merta ketika Anda enter itu prosesnya langsung meminta data ke server. Jadi tahapannya seperti yang sudah saya demokan di sini. Nah, ini proses HTTP. Sehingga dia di sini prosesnya dari server udah ngasih data, maka hasilnya sudah ketemu. Nah, kalau kita lihat, nah ini welcome Gani Indrianto Merdeka. Nah, ini hasil HTTP-nya yang semula kosong menjadi ada webnya.